Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Haqqah merupakan surah ke-69 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan terletak pada juz 29. Kata Al-Haqqah secara harfiah memiliki arti hari kiamat atau kebenaran yang pasti terjadi, yang menegaskan kepastian datangnya hari pembalasan bagi seluruh makhluk tanpa ada keraguan sedikit pun. Surah ini terdiri atas 52 ayat dan tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Gaya penyampaian dalam surah ini sangat tegas dan menggetarkan jiwa guna mengetuk hati manusia agar senantiasa beriman kepada hari akhir. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Haqqah mengulas kisah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum-kaum terdahulu yang mendustakan hari kiamat, seperti kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, dan penduduk kota-kota yang diruntuhkan. Kaum Thamud dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa dahsyat. Sedangkan kaum Ad dihancurkan oleh angin topan yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Melalui fakta sejarah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan nyata agar umat manusia tidak mengulangi pembangkangan serupa yang berujung pada kebinasaan fatal. Selanjutnya, surah Al-Haqqah menggambarkan peristiwa guncangan dahsyat saat sangkakala ditiup untuk pertama kalinya sebagai pertanda mulainya hari kiamat. Bumi dan gunung-gunung akan diangkat lalu dibenturkan sekali sentak hingga hancur berkeping-keping, serta langit pun menjadi terbelah dan sangat lemah pada hari itu. Gambaran kedahsyatan alam semesta yang hancur ini dihadirkan untuk menyadarkan manusia akan betapa fana dan kecilnya kehidupan duniawi jika dibandingkan dengan kekuasaan pencipta seluruh alam. Surah ini juga menerangkan proses penyerahan kitab catatan amal perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari perhitungan. Orang-orang beriman yang menerima kitab catatannya dari sebelah kanan akan merasa sangat gembira dan bangga memperlihatkannya. Lalu mereka dipersilakan menikmati surga yang tinggi dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Sebaliknya, orang-orang yang menerima kitab catatannya dari sebelah kiri akan tertimpa penyesalan yang sangat mendalam dan berharap agar kematian menjadi akhir dari segalanya tanpa perlu dibangkitkan kembali. Siksaan yang amat pedih disiapkan bagi para penghuni neraka yang menerima catatan dari sebelah kiri. Karena ketidakberimanan mereka, mereka akan dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, dimasukkan ke dalam api neraka Jahim, serta diberi makanan berupa darah dan nanah yang tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang berdosa. Azab tersebut dijatuhkan karena semasa hidup di dunia, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Agung, dan tidak pernah memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di samping itu, surah Al-Haqqah memberikan penegasan yang sangat kuat mengenai kemurnian Al-Quran dan kebenaran risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi apa yang tampak dan apa yang tidak tampak bahwa Al-Quran merupakan wahyu mulia yang diturunkan dari Tuhan semesta alam melalui perantara utusan yang terpercaya. Ditegaskan pula bahwa Al-Quran secara mutlak bukanlah perkataan seorang penyair ataupun mantra seorang dukun, sebagaimana tuduhan tidak berdasar dari kaum musyrikin. Sebagai pembuktian keaslian wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW mengada-adakan sebagian perkataan atas namanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memegang tangan kanannya, lalu memotong urat nadi lehernya tanpa ada seorang pun yang dapat menghalangi azab tersebut. Hal ini menjadi bukti otentik bahwa seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah murni dan dijamin kebenarannya. Sehingga Al-Quran menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang bertakwa, serta penyesalan bagi orang-orang kafir. Al-Quran adalah pelita agung yang menerangi kegelapan jiwa, membimbing setiap langkah menuju keridhaan ilahi, serta menjadi penawar yang menyejukkan bagi setiap hati yang merindukan kebenaran. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.